warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada gitu. Kalau ngomong nadanya agak tinggi atau naris napas panjang, rasanya pengen batuk terus gitu. Jadi saya akan bercerita, tapi nggak usah terlalu semangat ngomongnya. Oke, nanti nggak batuk lagi. Selamat datang di salah satu episode di dalam hidup yang pastinya semua orang punya episode macam-macam. Kali ini saya sekeluarga positif COVID. Qadarallahnya begitu. Pasti ada hikmahnya. Tadinya kalau ngomong nggak bisa, karena setiap narik nafas pasti pengen batuk terus. Oke, bismillah. Saya akan mulai pelan-pelan. Jadi saya saya nggak akan cerita dulu gimana saya terpapar. Saya mau curhat. Kalau saya lihat di YouTube itu pemberitaan mengenai COVID, saya sedih sekali kalau di komen-komennya tuh suka bilang COVID itu hoax, COVID itu hanya bisnis pemerintah. COVID itu ya nggak percayalah kayak gitu. Tapi saya tahu bahwa keyakinan orang itu tidak akan bisa selalu dipengaruhi. Kalau sudah nolak aja gitu. Kalau meskipun mungkin suatu ketika atau pernah temennya meninggal akibat COVID, atau kerabat dekatnya, atau mungkin dia sendiri yang terkena, kalau orang itu udah deny, ya udah gak akan pernah akan percaya. Mungkin aja dia suatu hari kena, enggak, ini mah bukan COVID, cuman flu biasa. Mungkin juga dia sempat hampir sakratul maut karena COVID gitu ya. Tapi kalau sudah menolak itu COVID ya susah. Virus apa yang bisa menyebarkan satu orang serumah dalam waktu seling 1-2 hari di rumah saya, yaitu COVID, sampai satu rumah kena. Kadang-kadang banyak yang misalnya ya banyak yang bilang saya sih pasrah aja lah gitu. Dibilang jangan dibilangin harus pakai masker, dijawabnya ya saya sih pasrah aja lah. Gak boleh kayak gitu. Atau suruh sholat di rumah malah ke masjid ya dengan alasannya mengatasnamakan Allah atau apa, padahal masjidnya penuh padat. Pasrah aja.
kalau memang bisa jaga jarak, ya mungkin itu nggak apa-apa. Masalahnya COVID ini bukan kena ke Anda sendiri, tapi pengaruhnya ke orang lain. Bukankah Islam mengajarkan untuk saling menyayangi, memikirkan orang lain? Bahkan kayak ustadz-ustadz, Syekh gitu, Li Jabir dan lain-lain juga, mereka jaga jarak, harus pakai masker, tidak ke masjid kalau memang itu padat, ya kan? Soalnya mah sholat dekat-dekatan dengan alasan pasrah aja, kan kita harus ikhtiar. Kalau pasrah aja mah, ya kalau naik motor nggak usah lah pakai helm, ya nggak gitu. Ya kalau apa sih, naik perahu tidak usah lah ada pelampung, yang seperti itulah yang pasrah aja. Sedangkan kita kan tidak boleh kayak gitu. COVID itu banyak melukai orang banyak. Kalau Anda tidak percaya COVID, itu hak Anda. Tapi pikirkanlah orang lain. Jadi sami'na wa ata'na aja dah, dengar dan lakukan, yaitu ikhtiar dan melindungi orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara pakai masker, dengan cara ya kalau sholat jangan dekat-dekatan, kayak gitu. Jangan mengatasnamakan pasrah aja. Kita ini COVID itu apa ya, yang saya rasakan, tomorrow is mystery. Memang sih, bukan COVID juga, tomorrow memang misteri. Dan saya tahu tidak semua orang mengalami seperti saya yang COVID, karena ada juga orang yang tanpa gejala gitu. Kalau saya kemarin ada gejalanya terus, dan setiap dari detik hari pertama dengan keesokannya itu beda lagi, Jadi bisa aja di awal kalian misalnya biasa aja, tiba-tiba hari keempat Anda sesak, itu bisa. Tiba-tiba hari keberapa oksigen sangat turun, itu bisa. Begitu. Jadi itu yang paling yang sangat saya bisa ambil kesimpulan bahwa sebaik-baik judul untuk corona ini adalah tomorrow is a mystery. Kita lagi sakit, nggak bisa juga kita terlalu pede bahwa kita akan sembuh dari sakit ini. Jadinya tidak terlalu bersiap-siap gitu, santai. Tapi kita juga tidak bisa dengan penyakit ini kita terlalu hopeless, karena saya nggak akan selamat. Karena kita juga harus punya rasa semangat untuk bisa sembuh. Jadilah di tengahnya, tidak terlalu happy, tapi juga ada persiapan. Kalau misalnya ada apa-apa, ya kalian udah tobat nasuha lah gitu setidaknya. Hopeless bahwa tidak akan ada harapan juga tidak boleh. Terlalu senang tidak boleh, terlalu santai tidak boleh, terlalu sedih juga tidak boleh. Jadi beradalah di antaranya. Jujur gejala setiap harinya dari awal sampai akhir itu beda-beda. Dari yang pertama kayak muter kepala, gak bisa ngeliat lurus gitu, jadi kayak muter bumi ini, kayak gitu. Besoknya kedinginan, besoknya tambah lagi kedinginan dari hari sebelumnya, besoknya lagi tambah lagi.
Besoknya bertambah, selain kedinginan batuknya muncul. Besoknya ada lagi yang baru sendi-sendi tiba-tiba sakit. Saya merasa baikan, yaitu hari ini, tepatnya hari ke 10. Tapi kemarin oksigen saya sempat 80 dan 88. Kenapa saya ke rumah sakit? Karena saya nggak kuat isolasi mandiri, oksigen saya terus turun, dan ternyata saya ada flek. Ini itu kalau batuk tuh kayak narik sampai punggung gitu. Nggak bisa narik, nggak bisa narik napas, kayak nggak bisa take a deep breath, nggak bisa yang gitu, gimana gitu. Tapi kita harus semangat, tapi kita juga harus persiapan. Sebaik-baik manusia adalah kita harus penuh persiapan. Sholat seakan-akan itu adalah sholat terakhir supaya kita khusyuk. Terus ya, tapi juga harus semangat. Tidak terlalu sedih, juga tidak boleh terlalu senang. Kayak gitu. Intinya teman-teman, COVID itu ada. Seluruh ilmuwan hebat dari seluruh dunia, para tetua-tetua ilmuwan yang sudah memenangkan Nobel atau apa gitu dulu, dari seluruh dunia bersatu dan meneliti memang adanya corona. Apalah kita yang jangankan penelitian soal itu, nggak ada apa-apanya, dan udah nggak ada apa-apanya kita deny juga soal ini. Udah gitu dengan pendapat dan opini masing-masing yang hanya sejauh mata memandang. Kita nggak tahu dalamnya corona itu seperti apa, bahayanya lebih dalamnya kayak bagaimana dia bermutasi. Kalau tidak percaya corona, tidak apa-apa, tapi saya cuma minta sayangi orang-orang di sekitar Anda dengan cara gunakan masker, dan jangan menyepelekan batuk, menyepelekan pilek, apalagi demam. Kalau demam sudah pasti. Jangan menyepelekan sakit badan, karena kebanyakan orang yang saya kasih tahu itu enggak, ini mah paling cuman flu doang, enggak, ini mah sakit perut karena makan pedes. Pas cek positif. Sekarang sudah bukan masanya yang penyakit yang itu. Sekarang penyakitnya lebih serem gitu. Mengenai obat yang saya minum, saya tidak banyak obat minum. Mungkin nanti Kak Eki yang akan cerita lebih banyak soal obat, karena saya nggak banyak minum obat karena saya lagi hamil. Tapi waktu saya di rumah sakit saya diberi anti mual, obat batuk yang serendah-rendahnya dosis, dan lumayan sekarang bisa ngomong, karena kalau nggak dikasih itu boro-boro mau ngomong juga nggak bisa itu. Ya itulah episode di dalam hidup saya, dan setiap orang pasti punya episode terbaru dalam hidupnya. Kita semua kena, satu keluarga kena. Tadinya antigen saya itu negatif, tapi saya ngerasa beda, ada batuk walaupun sedikit. Akhirnya saya PCR 2 hari kemudian positif. Jadi ya teman-teman, itulah yang terjadi. Dan sekarang saya lagi proses berdoa, proses penyembuhan.
Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik. Jangan lupa sayangi orang lain. Kalau cuek sama diri sendiri tidak apa-apa, sayangi orang lain. Karena ini COVID pengaruhnya banyak ke orang lain. Terus kita nggak pernah tahu ini beresnya kapan. Jadi selalu siap tameng. Siap tameng maksudnya apa? Dalam berbagai hal, baik dalam ibadah, dalam macam-macam lah, persiapan apapun juga. Karena apa yang terjadi tomorrow is always be a mystery. Besok selalu menjadi misteri. Oke, teman-teman, udah dulu ceritanya, dan karena sekarang juga udah azan, tetap semangat dan banyak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.